tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saat ini mari kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita. Biarlah Tuhan berkenan hadir saat ini di tengah-tengah kita. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Berterima kasih Yesus.
Tuhanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
Pakailah hidup kami untuk menjadi alat yang berguna di tangan-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi Engkau sanggup mengubah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau dan menyenangkan hati Bapa di surga. Itu sebabnya Tuhan saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memakai setiap kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami melalui puji-pujian yang akan kami naikkan ke hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang setuju katakan amin. Masih berdiri Bapak Ibu? Ya, hari ini kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik. Amin. Bapak Ibu percaya kalau hati yang gembira adalah obat? Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Katakan kanan kiri dong, hati yang gembira adalah obat. Ayo untuk belakang. Oke. Seperti obat hati
Tuhan akan ditaburkan. Biarlah Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi setiap kita. Namunlah kamu terang,
Mari kita menundukkan kepala. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui Tuhan, inilah kehidupan kami. Seringkali kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu masa depan kami, tapi satu hal kami tahu, rancangan Tuhan indah bagi hidup kami. Engkau menghendaki kami boleh memuliakan Engkau yang termulia dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Bapa, berbicara kepada kami. Kami siap membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman-Mu, agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Itu sebab Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap orang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Suaranya kok gak dengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam lagu-lagu yang kita sampaikan, yang kita ungkapkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, mengatakan seringkali dalam kehidupan ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita harus yakin bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang paling indah bagi hidup kita. Amin, saudara? Amin. Sudah yakin hari itu? Amin. Nah, saudara, di sini letaknya. Coba nanti saudara akan menjawab sendiri melalui perenungan pagi hari ini. Saudara akan menjawab, Tuhan, benarkah saya sudah mengikuti rencana dan rancangan untuk hidup kami? Seringkali dalam hidup ini kita mengerti, kita memahami, otak kita penuh dengan segala teori itu. Tetapi kita sulit menjalankannya. Itu yang menyebabkan mengapa seringkali rancangan Allah yang indah, rancangan Allah yang besar tidak wujud dan tidak nyata dalam hidup kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara memulai merenungkan tentang apa yang sedang kita persiapkan. Natal sudah tinggal 2 bulan lagi. Sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna Natal bagi kita? Setiap tahun kita merayakan, setiap tahun kita, bahkan dalam satu masa Natal aja mungkin mengikuti kegiatan Natal sampai ratusan kali gitu ya. Di kampus ada, di tetangga ada, di gereja ada, persekutuan. Wah, pokoknya muter terus sampai nggak sempat yang lain. Tapi pertanyaannya, adakah makna Natal? Arti Natal itu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu, pagi hari ini saya memberi judul yaitu tentang yang dipilih, yang bersedia, dialah yang akan dipakai untuk yang termulia. Ya, saudara perlu lihat begitu, yangnya itu jadi besar. Yang mau dipilih, yang dipilih adalah orang yang bersedia untuk dipakai bagi yang termulia. Siapa yang termulia? Allah. Bagaimana Allah bisa memakai kita untuk memuliakan Dia sehingga betul-betul janji Natal tentang damai sejahtera ada dalam kehidupan kita wujud. Kalau tidak, saudara kalau perhatikan, mari kita buka dulu Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat 20 merupakan bagian besar latar belakangnya, tetapi ayat 14 merupakan berita yang saya ambil di tengah-tengah yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Nah, coba ya, Lukas pasal 2 ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya, kalau saya perhatikan bahwa kemuliaan Allah itu akan tetap kekal selama-lamanya. Kemuliaan Allah akan terus ada di sana di tempat yang maha tinggi, yang luar biasa.
Dan karena kemuliaan Allah itu turun ke dalam dunia, maka damai sejahtera akan ada di dalam dunia, di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sebagai anak Tuhan, adakah damai sejahtera itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita? Kenapa kok saya mengatakan demikian? Karena seringkali kalau kita perhatikan kondisi dan keadaan kita sehari-hari, dari hari ke hari, mau gak mau kita akhirnya melihat bahwa kondisi dunia itu makin hari makin susah. Mulai dari bencana alam yang seolah-olah tidak putus-putus. Ketika hari beberapa minggu yang lampau panasnya luar biasa, kita rasanya ya toh, saya lihat ada itu biasanya wanita yang lebih banyak pakai kipas itu, kipas sudah diputar itu bukan hanya dijauhkan, muat di muka, muter-muter gitu supaya apa? Nggak gerah. Terus beberapa hari lalu hujan, begitu hujan, aduh kok banjir, ya itu manusia. Ketika malam gelap pekat, aduh kapan datang pagi, ketika pagi datang, aduh kok panasnya. Itu masih yang biasa, belum lagi hal-hal yang lain. Ibu-ibu yang biasa belanja mulai bicara, saya dengar selentingan mengatakan, berasnya kok naik terus ya. Itu lomboknya kok naik terus ya. Pusing ya toh. Coba, situasi seolah ini gimana toh? Kalau waktunya kering, kekeringan, waktu hujan, kehujanan. Waktu berlimpah sampai busuk-busuk, kalau sudah kurang, harganya naik luar biasa. Itu baru yang sehari-hari. Belum lagi saudara-saudara yang sekolah dengan segala aturan dan segala sesuatu yang saudara jumpai sehari-hari, membuat orang kadang-kadang merasa, aduh kapan berhentinya? Begitu berhenti liburan kapan sekolahnya? Repot kan? Saudara yang mau mengatakan, saya mau maju skripsi, waduh, saya harus selesai, harus begitu majukan judul ditolak, majukan judul lagi ditolak, minta 3 judul dikasih 3 judul, 3-tiganya ditolak, aduh kapan? Maju salah, mundur. Banyak kali dalam hidup ini ternyata banyak situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, apalagi kalau sudah lihat di televisi beberapa hari belakangan ini, sudah bisa melihat bagaimana mereka yang dalam situasi perang. Aduh, rasanya seperti mereka menjerit, kapan damai? Saya minta damai. Ya, itu tidak hanya terjadi di luar negeri, di dalam negeri pun. Beberapa waktu yang lampau, saudara kita di sini menjumpai familinya, keluarganya, kakaknya tiba-tiba terbunuh. Kalau saudara perhatikan, mengikuti mereka-mereka yang sudah dokter, tinggal masuk kepada profesi, tiba-tiba dia nulis, mama, aku gak tahan. Dia mengakhiri hidupnya. Dan susahnya saya bingung, kok siap tadi yang seperti itu kalau nulis surat itu selalu yang ditulisi mama, saya tidak tahu kenapa itu ya. Tapi itu fenomena yang terjadi. Seringkali itu yang terjadi. Padahal ingat, berita Natal itu jelas bahwa kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi tidak pernah berubah, karena Allah memang maha mulia dan Allah maha tinggi dan tidak pernah tergeserkan. Dan karena itu mengapa Tuhan mengutus anaknya masuk ke dalam diri untuk memberi apa? Damai sejahtera. Saudara, saya sangat terkesan dengan lagu yang menggubah bagaimana nyanyian malaikat ini muncul, Gloria in excelsis Deo. Kalau sudah perhatikan lagunya, ya, saudara akan mendapatkan kesan yang sangat luar biasa. Ya, ini lagunya, kita dengarkan sebentar bagian cuplikannya.
Saudara perhatikan ya, berapa lama mereka mempersiapkan seperti ini. Bagaimana latihan-latihan yang dibuat sehingga terkesan anggun, megah. Dan saudara tahu pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, ketika malaikat datang menjumpai para gembala, jauh lebih hebat dari ini. Luar biasa. Itu yang membuat mengapa Bethlehem yang sepi, yang sunyi, kota kecil yang tidak punya makna menjadi gegap gembita gara-gara malaikat di surga. Di situ penyanyinya masih baru seperti itu. Saudara bisa membayangkan. Luar biasa. Mengapa ini semua terjadi? Karena Allah ingin menunjukkan ada satu rancangan yang luar biasa. Allah punya sebuah proyek besar, yaitu membawa manusia kembali kepada damai dan sejahtera, merasakan sukacita dalam hidupnya. Berapa banyak di antara kita yang belum bekerja, kepingin bekerja, terus berusaha mencari pekerjaan. Setelah bekerja ternyata aduh kok membosankan, aduh kok menyedihkan, kapan liburnya? Ini situasi yang terjadi. Padahal Allah punya rancangan yang sejahtera, bagi damai sejahtera bagi manusia. Bukankah rancangan Allah ini luar biasa? Pertanyaannya sekarang kalau begitu, siapakah yang akan dipilih? Siapakah yang akan dipakai dan bersedia dipakai oleh Allah yang termulia untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Siapa? Saudara, kalau seorang pemimpin proyek, contoh punya pekerjaan membangun sebuah gedung yang luar biasa, tertinggi di dunia, mercusuar luar biasa. Kira-kira siapa yang akan dipakai untuk membangun gedung tersebut? Menurut saudara siapa? Yang dipakai adalah dicarikan tukang-tukang dari desa yang tidak punya pengalaman membangun dengan konstruksi gabungan antara baja dan beton. Ya. Yang dipakai tukang-tukang yang tidak punya pengalaman? Halo? Nanti bagian komputer untuk menghitung program konstruksinya dipakailah orang-orang yang tidak pernah mengerti apa itu komputer, ya. Nah, mungkin seorang pemimpin proyek kalau dia mau melakukan pekerjaan, dia harus tahu apa kerjaannya apa, siapa yang akan dipakai. Pasti orang-orang hebat, orang-orang istimewa, betul nggak? Kalau tidak istimewa dan tidak hebat, apa yang akan terjadi dengan proyek tersebut? Akan gagal. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang akan dipilih oleh Allah untuk melaksanakan, untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat yang berkenan kepadanya? Siapa? Saudara, banyak orang berpikir yang akan dipilih hanyalah orang-orang besar, orang-orang istimewa, orang-orang terdidik, orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang punya banyak harta. Benarkah? Kalau sudah perhatikan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, ternyata yang dipilih pertama adalah siapa? Maria. Maria menjadi pokok utama yang akan mewujudkan datangnya Mesias ke muka bumi. Siapa Maria? Maria hanya seorang gadis yang usianya pada waktu itu diperkirakan baru 15 tahun. Seorang gadis sederhana, lugu. Apakah dia hebat? Tidak. Dia orang-orang biasa. Tetapi mengapa Maria dipilih oleh Tuhan? Karena itu adalah anugerah Tuhan. Engkau terpujilah engkau di antara wanita, karena engkau yang terpilih. Lihat saudara, pilihan Tuhan sangat istimewa dan itu luar biasa. Pertanyaannya, kalau sekarang yang dipilih adalah saudara, kira-kira bagaimana saudara?
Kalau saudara dipilih menjadi Maria, kira-kira siap enggak? Kata, siap, aku hamba Tuhan, aku mau menurut semua perintahmu. Gitu kira-kira. Banyak orang yang kalau cuma melihat, tahu endingnya, senang, wah ya aku mau. Tapi belum tentu semua orang bisa menjalani. Siapa lagi yang dipilih? Yang dipilih yang kedua adalah Yusuf. Siapa Yusuf? Seorang arsitek, seorang pemimpin bangsa, seorang yang punya kedudukan tinggi. Siapa Yusuf? Halo? Siapa Yusuf itu? Hah? Ya? Tukang kayu. Saya perhatikan, Yusuf adalah tukang kayu yang notabene bukan orang yang punya dan berada. Bukan termasuk orang kaya dia. Apa buktinya? Itu pada waktu terjadi pemungutan pencacahan jiwa di daftar ulang, Yusuf harus meninggalkan Nazaret menuju ke Bethlehem. Tempat aslinya di Bethlehem. Saudara tahu berapa panjang jarak dari Nazaret sampai ke Bethlehem? Butuh waktu kurang lebih 5 hari jalan. Dan dia jalan dengan menunggang keledai. Kalau dia orang berada sampai di Bethlehem, cari tempat yang seperti apa? Yang bagus dong. Tapi kenyataannya Yusuf, Maria hanya mendapati sebuah kandang binatang. Menunjukkan bagaimana sebetulnya situasi dan kondisi Yusuf. Tetapi Yusuf dipilih oleh Allah dan dia bersedia. Walaupun ada pergumulan. Masih ingat ketika Yusuf diberitahu, hei, kamu harus tetap mengambil Maria. Ya tapi gimana? Dia kan sudah hamil duluan. Tuh, malaikat Tuhan mengatakan, terima dia. Yusuf mau lari, mau meninggalkan, tapi akhirnya dia mengatakan, aku siap. Ingat, dipilih harus bersedia. Kalau tanpa kesediaan, tanpa mau dipakai oleh Tuhan, dia tidak akan menjadi bapak dari Yesus. Itu sebabnya saudaraku, apa syaratnya agar rancangan Allah yang luar biasa ada? Bukan kedudukan, bukan kepandaian, bukan kemampuan, bukan skill, bukan. Hanya tinggal mau tidak dipilih dan bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara, dalam hidup ini seringkali kita itu masih berpikir-pikir ketika Tuhan memanggil kita. Dalam bulan yang 2 bulan lalu kita semua sepakat dengan pembicaraan, dengan topik firman Tuhan yang berbicara soal Abraham, iman Abraham, bagaimana Ishak dipersembahkan dan sebagainya. Semua kita ingat dan diingatkan bahwa mari kita berdoa agar pada saat Natal yang akan datang tahun ini kita boleh mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Kita berdoa. Pertanyaannya, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang bisa membawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan? Banyak orang mengatakan, oh ya, yang mesti yang dipakai itu mereka yang aktif di gereja, para pengurus. Oh, yang akan dipakai itu mesti hamba-hamba Tuhan. Oh, yang mau dipakai itu adalah itu om-om, tante-tante yang sudah punya pengalaman panjang, lebar. Itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Ingat, di sini bukan syaratnya dipakai Tuhan itu harus orang yang besar, orang yang punya pengalaman, yang punya kedudukan. No, semua orang dipakai oleh Tuhan dengan bidangnya masing-masing. Hanya tinggal masalahnya, mau enggak kita bersedia dipakai? Mau enggak kita, saudara sekalian, seperti tempat kita saat ini, kita banyak membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan, baik di bidang musik, baik di bidang song leader, baik di bidang singers, maupun di bidang ushers, di bidang sound system, di bidang multimedia. Kita membutuhkan banyak.
Pertanyaannya, siapa? Saya kan tidak punya keahlian itu. Ingat, Tuhan menentukan, Tuhan memilih bukan berdasarkan kemampuan, kesediaan. Ketika seseorang bersedia dipakai oleh Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Amin, saudara. Tuhan yang akan memperlengkapi. Saya ingat sekali ketika saya pada waktu itu ditunjuk menjadi pemimpin KUR. Saya masih kecil. Di antara anggota KUR lainnya semuanya jauh lebih dewasa. Tetapi ketika saya ditunjuk, awalnya saya tidak mengerti. Saya bisa cuma menyanyi saja karena dari kecil saya dilatih menyanyi di KUR anak-anak dan sebagainya. Tetapi ketika saya ditunjuk jadi pemimpin, saya bingung loh, gimana? Tapi sudah tahu apa yang terjadi. Justru karena saya ditunjuk, saya mulai belajar lebih banyak. Dan saya mulai belajar bagaimana menghitung birama yang tepat, bagaimana memulai sesuatu, bagaimana membuat pecah suara dan sebagainya. Maukah kita dipilih dan bersedia? Intinya bersedia. Ketika kita bersedia dan kita patuh, maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Saudara perhatikan, siapa yang ketiga yang dipakai? Para gembala. Siapa gembala? Pada waktu itu gembala itu adalah orang-orang yang sangat termarginalkan, orang-orang yang sangat terbuang, tersisih, kelompok masyarakat yang paling rendah yang tidak dihargai oleh orang-orang. Kenapa? Karena pada waktu itu gembala itu tidak pernah pulang ke rumah. Dan tidak pernah ke rumah kalau menggembalakan domba itu jauh dari rumahnya, sehingga selalu tinggal di padang. Makanya ada gembala di padang. Mereka jaga dombanya di situ. Kalau pulang pergi itu, wah, parah, payah. Itu sebenarnya menjaga di sana. Karena menjaganya di luar daerahnya, itu sebabnya gembala itu paling gampang korupsi. Kenapa korupsi? Loh, kalau dombanya banyak begitu, sekali melahirkan, yang satu melahirkan 2, yang satu melahirkan 3, dan itu kan banyak. Kira-kira kalau melaporkan ketuanya berapa? Dilaporkan 10, dilaporkan 12, ya suka-sukanya. Masa tuanya bisa ngincang? Berapa sih lahirnya? Enggak. Itu sebabnya mengapa gembala pada waktu itu dikelompokkan masyarakat yang paling disisihkan. Tidak akan dipakai dalam pengadilan karena pasti yang dibicarakan itu bohong. Sampai seperti itu, apa capnya. Tetapi ternyata Tuhan memanggil mereka, menggunakan para gembala untuk apa? Untuk mendengar bahwa Mesias sudah datang. Dan kalau saya nanti perhatikan di rumah, mulai ayat 1 sampai 20, apa yang dilakukan oleh para gembala ketika mendengar hal itu? Apa yang dilakukan? Mendengar, hai, telah lahir bagimu Gloria in excelsis Deo, telah lahir bagi kamu damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut. Para gembala waktu dengar, oh, terus ya sudah, tak tidur lagi itu. Udah. Begitu dia mendengar berita itu, melihat, ayo kita cari seperti yang dikatakan. Ayo kita pergi ke sana. Dan ketika para gembala datang ke sana, ternyata di sana sudah banyak orang yang melihat. Tetangga-tetangga itu melihat karena ada suara malaikat yang luar biasa. Apa yang dikatakan para gembala lu bercerita? Cuma cerita aja. Oh betul ternyata iya persis. Itu ada malaikat menyanyi, memberitahu jangan takut. Lalu ada bayi di dalam palungan. Oh persis, semuanya peluk ya di dalam palungan, makanan binatang. Oh itu dia bayinya, ini ibunya. Wah luar biasa, pokoknya istimewa. Saya tahu hanya cerita begitu aja. Orang yang ada di sekelilingnya semua memuji Allah, benar, Yesus adalah Mesias. Sederhana kan? Cuma dengar, lihat, datang, lalu cerita, oh iya persis, gitu aja sudah membuat Mesias datang di muka bumi dan untuk mendatangkan damai sejahtera.
Siapa yang mau dipilih dan mau dipakai dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun sekecil apapun yang dia lakukan, maka Tuhan yang akan ditinggikan melalui kehidupannya. Amin saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara melihat di belakang ada lukisan yang indah. Sebenarnya ada 2 lukisan. Yang satunya minggu depan baru dipasang. Ya. Yang sekarang saudara nanti kalau pulang boleh dilihat. Saudara, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sederhana sekali. Tuhan hanya menggerakkan melalui pergumulannya. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, saya ingin mewujudkan pergumulan saya. Dan akhirnya jadilah. Dipilih, bersedia, dia akan dipakai oleh Tuhan. Tidak perlu sesuatu yang besar. Karena kemarin gak usah besar. Ketika saudara datang beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, itu juga sudah memberikan kekuatan untuk kita semua untuk apa? Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, betul tidak? Coba kalau yang mari kita memuji Tuhan gitu ya, yang situnya. Amin. Coba bayangkan apa yang terjadi dalam suasana ibadah. Banyak hal-hal kecil yang Tuhan berikan. Ketika saudara boleh mendengar firman Tuhan, saudara tahu berapa banyak orang yang ingin beribadah, berapa banyak orang yang ingin mendapat berkat Tuhan, tapi tidak dapat berkat Tuhan. Kenapa? Dia menolak, dipilih, tapi tidak bersedia dipakai oleh Tuhan. Adalah ketika orang itu duduk dengan tenang. Itu sebabnya mengapa saudara semua diberi buku catatan, membantu saudara untuk apa? Konsentrasi, catat apa intinya, sehingga setelah itu saudara bisa lakukan dalam hidup saudara, dan itu menjadikan buah yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari betul-betul kita katakan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih aku, apapun pekerjaannya, apapun tugasnya. Ingat, kita semua dipilih oleh Tuhan untuk bersedia melakukan kehendaknya. Dan ketika kita dipakai, maka rancangan Tuhan yang indah akan jadi atas hidup saudara. Amin saudara. Saya terkesan dengan sebuah ilustrasi. Diceritakan ada seorang pemain organ di gereja. Waktu itu dia sedang mempersiapkan diri untuk memainkan lagu, sehingga nanti ketika ibadah pemberkatan nikah itu muncul, dia sudah siap. Karena pemberkatan nikah itu sakral, sehingga harus menghadirkan Tuhan. Dia latihan. Dan sudah tahu, ketika dia latihan, ternyata sulit sekali. Karena lagu yang dipakai adalah lagu dari Felix. Dan lagunya sulit sekali. Dia coba salah, coba salah. Akhirnya dia sampai bosan. Halah, gimana ini? Habis bosan aku, kok gak bisa-bisa, kok gak mampu. Itu sebabnya lalu dia tutup organnya. Saudara tahu organ gereja itu seperti yang tadi nanti setelah ini kita lihat, besar dan begitu. Lalu dia mulai coba, gimana nih? Sudah dari itu ditutup karena memang ini sangat tidak boleh disentuh oleh orang banyak. Kalau sudah lihat di gereja-gereja kuno, gereja-gereja besar, ada banyak pipa-pipa seperti ini. Ini tiruannya. Pipa-pipa ini menunjukkan pipa organ yang itu ditiup oleh angin keluar suara seperti itu. Nah, kalau sudah perhatikan itu, apa yang terjadi? Suaranya akan sangat nyaring dan menyenangkan sekali. Tapi dia coba-coba nggak bisa. Akhirnya sudah tutup, sudah. Ketika dia menutup dan dia mau meninggalkan, tanpa dia tahu ternyata di gereja itu ketika dia latihan dalam tempat kosong, ada seseorang yang duduk di bangku paling depan. Kemudian dia mengatakan, maaf, bolehkah saya memainkan lagu yang tadi dilatih itu? Apa jawab si pemain organ itu dengan angkuh? Sorry,
tidak pernah mengizinkan organ ini dipakai oleh orang lain. No. Ini hanya aku yang boleh pakai. Oh gitu ya, maaf sekali. Tapi saya dengan sopan, bolehkah saya mencoba sekali aja memainkan lagu itu tadi? Silakan. Akhirnya dengan terpaksa diizinkannya. Itu organnya. Ini lagu yang dilatih. Kamu yang meminta izin, dia memainkan lagu yang tadi dilatih yang tidak bisa-bisa dengan sangat indah, sangat bagus sehingga gedung gereja yang kosong itu suaranya jadi penggema sangat indah sekali. Kemudian, terima kasih. Nanti saudara bisa lihat sendiri karena itu ada di YouTube. Kemudian setelah selesai, gerejanya begitu luar biasa terdengar suaranya. Si pemain organ tadi mulai tanya, maaf. Bapak ini siapa? Lalu dia mengatakan, aku adalah Felix Mendelssohn yang mengarang lagu itu, yang menciptakan lagu itu. Saudara bisa tahu kenapa dia bisa memainkan dengan betul, dengan bagus, dengan tepat, anggun dan megah? Karena memang dia penciptanya. Dia yang menciptakan lagu itu, makanya dia bisa memainkan dengan sangat bagus, sangat indah dan menyentuh kalbu. Saudaraku sekalian, tahukah saudara siapakah yang menciptakan hidup saudara? Apa yang saudara mau lakukan? Seringkali dalam hidup ini kita ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri, kita pakai kemauan kita sendiri, kita latih-latih sendiri, kita berusaha memproduksikan sesuatu yang paling bagus dari hidup kita. Ingat, ketika kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk memegang tuts-tuts dari organ dan memainkannya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan, tidak akan jadi bagus. Hanya ketika saudara memberi kesempatan kepada Tuhan berkarya dalam hidupmu, Tuhan memakai saudara dan saudara sedia memakai, menyerahkan hidup saudara untuk dimainkan oleh Tuhan, maka hidupmu akan menjadi indah di dalam tangan Tuhan. Maukah saudara membuka hati dan memberikan kesempatan Tuhan? Terima kasih. Walaupun mungkin kecil, ada saudara yang dipanggil hanya untuk menerima tamu. Tapi kalau saudara bersedia dan saudara lakukan dengan hati dan kesungguhan, Tuhan memberkati saudara. Walaupun mungkin saudara mengatakan, Tuhan, hari ini sepanjang minggu aku tidak punya berkat apa-apa, pekerjaan agak sulit dan seret, tapi Tuhan, hari ini aku punya hanya mungkin 10.000, tapi aku mau memberikannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah, Tuhan akan memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Jangan sepelekan. Mungkin saudara yang nonton, aku ini cuma bisa melihat itu video kamera, cuma nonton gitu aja, saya bisa itu. Justru di dalam tangan Tuhan ketika saudara dengan sungguh-sungguh mengatakan, aku mau lakukan
lakukan karena aku mencintai dia. Saudara menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Adakah kesetiaan itu dalam hidup saudara? Tuhan mau berkarya, Tuhan mau mewujudkan yang indah, mau lakukannya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sebabnya jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Mari kita katakan, Tuhan, pakailah hidupku. Aku siap, aku mau. Tuhan memakai kehidupanku untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sambil kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Kalau Engkau sudah memimpin kami dan menuntun kami, memilih kami, aku bersedia menjadi alat yang indah di dalam tangan-Mu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Saudara sekalian, bila pagi hari ini ketika kita membuat komitmen kepada Tuhan, apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan pada hari Natal yang akan datang? Apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan ini untuk bisa memuliakan Tuhan? Maukah kita dipilih? Maukah kita bersedia dengan sungguh-sungguh melakukan dalam hidup ini? Kiranya lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mungkin saat ini saudara merasakan kelelahan hidup. Mungkin saudara merasa jenuh dalam melayani Tuhan. Mungkin saudara merasa jenuh menghadapi pergumulan sehari-hari, menghadapi studi saudara, menghadapi pekerjaan saudara. Firman Tuhan mau katakan, jangan pernah lemah.
untuk berkarya, untuk bersedia memuliakan Tuhan melalui apapun yang saudara sedang hadapi. Maka oh Tuhan, aku mau. Setiap saudara silakan merenungkan dan berkata, Tuhan, aku mau berkomitmen. Mulai hari ini aku mau berubah, aku mau bersedia, aku mau memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik untukmu. Aku tahu Tuhan rancangan indah bagi aku. Berkomitmenlah dan berdoa kepada Tuhan sambil mengatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini. Saudara yang mau berkomitmen, silakan angkat tangan saudara, kata, oh Tuhan, oh Tuhan, kepada Tuhan, pakai hidupku, jadikan aku Allah di dalam tangan-Mu, sehingga hidupku berguna bagi Engkau. Angkat hatimu kepada Dia dan katakan, saudara mau dikuatkan oleh Tuhan dan menyertai komitmen yang kuat, berdiri teman Tuhan, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kami datang kepadamu Bapa. Engkau melihat setiap hati yang saat ini datang kepadamu. Mari Tuhan, Kau jamah setiap kami. Engkau melihat komitmen kami. Kami yakin Kau menuntun kami. Engkau memegang tangan kami. Dan kami boleh memuliakan Engkau. Sehingga rancangan-Mu yang indah akan terjadi dalam hidup kami. Oh, nada-nada yang indah, lagu yang indah akan keluar dari hidup kami. Karena Engkau yang memainkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan mendengar doa kami, dan kami pulang dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah mendapat kami Allah katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh angkat tangannya dong. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Di dalam Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Ada enggak? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita mau berserah sepenuhnya untuk Tuhan, Tuhan yang akan memilih kita. Amin. Kita akan berikan persembahan. Kau tak perlu khawatir. Tanganmu yang
bersyukur ya Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tebang pilih. Ketika Engkau memilih seseorang, Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak memandang status sosial, Engkau tidak melihat kaya atau miskinnya dia, tetapi Engkau memilih orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau menadahkan tangan kami di hadapan-Mu. Inilah kami Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan, dengan segala kemampuan, talenta yang kami miliki, yang Tuhan sudah berikan. Biarlah ini boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun itu sedikit Tuhan, tetapi kami tahu apa yang kami berikan itu adalah yang terbaik yang bisa kami berikan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami selama kami masih bernafas di dunia ini Tuhan, untuk menjadi alat yang berguna Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menyiapkan hati dan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Engkau memberkati kami dengan berkat tiang awan dan tiang api yang senantiasa melindungi kami, menuntun jalan hidup kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan bagaimana caranya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan lagi iman percaya kami dalam mengiring Engkau selama kami masih hidup di dunia ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian, dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas pagi hari ini. Kau pakai hidup mereka untuk menjadi alat-Mu Tuhan, semakin hari semakin indah di dalam Engkau. Demikian juga kami sekalian Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dan mendengarkan dari rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya juga Tuhan memberkati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun langkah hidup kami selanjutnya. Tiang awan dan tiang api menyertai kami Tuhan, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Tuhan, biarlah boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, jadilah berkat, jadilah garam dan terang dunia ini. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia
Tuhan.